Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Baiklah, ini saudara Wawan Setiawan akan mempresentasikan sebuah seminar internasional yang mana dengan sebuah tema atau artikelnya pemerolehan bahasa bidang fonologi, sintaksis, dan semantik anak usia 3 tahun. Di sini studi kasusnya pada Nismara Garis Setiawan. Nah, ini nanti akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri, satu kelompok, oleh Wawan Setiawan. Mungkin dengan menyingkat waktu, kami langsung alihkan atau aturkan kepada Wawan Setiawan. Kepada Wawan Setiawan, kami ambil alih untuk langsung dipresentasikan. Baik, terima kasih Pak Sahudi atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami Wawan Setiawan, Sahudi, dan Abdul Rani mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pemerolehan Bahasa Bidang Fonologi, Sintaksis, dan Semantik Anak Usia 3 Tahun, Studi Kasus pada Nismara Fresi Setiawan. Baik, untuk menghemat waktu langsung saya sampaikan yang pertama adalah di sini pendahuluan terdapat latar belakang mengapa kami mengambil judul ini. Berdasarkan studi pendahuluan, si anak termasuk pada kategori anak yang normal. Ia sudah mampu mengucapkan bunyi huruf, kata, dan merangkai kalimat, meskipun tidak semua terucapkan sempurna. Akan tetapi penulis menjumpai ada beberapa kata atau kalimat yang terkadang tidak sesuai dengan makna aslinya. Terkadang kata yang diucapkan benar, namun makna yang dipahami si anak berbeda. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan Sasangka 2000 bahwa pada tingkat pemerolehan bahasa seorang anak usia 2-3 tahun ini berbeda dengan tingkat tata bahasa menjelang dewasa. Pada masa 2 tahun sampai dengan 3 tahun ini, anak sudah mampu mengucapkan dan menggunakan sebuah kata ataupun kalimat. Namun dari segi pemaknaan atau semantik, anak belum mampu memaknai dengan sempurna. Kecenderungannya banyak makna dari kata atau kalimat yang diucapkan berbeda dari makna sebenarnya. Nah, dari hal ini akan disampaikan tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun dalam hal pemerolehan fonologi, sintaksis, dan semantik. Hal inilah yang melandasi atau melatar belakangi artikel kami. Berikutnya masuk pada yang pertama adalah pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data pertama penelitian ini adalah Nismara Fresi Setiawan dari suatu titik tertentu, yaitu umur 3 tahun. Sumber data pendukung adalah orang tua Nismara dan rekaman suara dari Nismara itu sendiri. Data penelitian ini dikumpulkan pada rentan waktu kurang lebih 1 bulan yang dimulai dari wawancara dengan orang tua Nismara serta interaksi langsung antara peneliti dan Nismara melalui observasi secara langsung. Berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi, data tersebut diidentifikasi dan diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kemudian dilakukan pembahasan yang dikaitkan dengan teori, pandangan ahli, dan fakta atau kenyataan yang terjadi pada diri anak yang bersangkutan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini terkait dengan metode. Berikutnya
hasil dan pembahasan. Yang pertama dari segi pemerolehan bahasa fonologi. Secara umum Nismara ini sudah mampu menguasai huruf vokal. Di sini saya berikan contoh yaitu vokal A, baik itu vokal A awal, tengah maupun akhir. Seperti pada kata aku, bapak, Nismara. Aku itu menunjukkan vokal A awal, bapak itu menunjukkan vokal A tengah, Nismara itu menunjukkan vokal A akhir. Namun tidak semua fonologi dikuasai oleh Nismara, terutama pada fonologi konsonan R. Di sini ada kata banter. Banter di sini diucapkan Nismara dengan kata bantel. Jadi R di situ masih menggunakan kata L. Demikian. Berikutnya berdasarkan pemerolehan bahasa dari sintaksis, untuk tataran sintaksis di sini Nismara sudah mampu mengucapkan beberapa jenis kalimat, baik itu kalimat seruan, kalimat deklarasi, kalimat perintah dan sebagainya. Ini saya ambil contoh yaitu kalimat seruan. Datanya, bukan gitu Pak, gini loh caranya. Nah, ini menunjukkan Nismara Setiawan mampu mengucapkan kalimat seruan. Berikutnya terkait pemerolehan semantik. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang sudah kami rumuskan di awal tadi, bahwa Nismara ini belum begitu mampu menguasai dari segi pemerolehan bahasa semantik. Seperti data berikut ini, ada percakapan antara ibu dan Nismara. Ibu, Ara tadi habis lihat apa? Nismara, aku habis lihat patung Bung Karno. Ara senang. Senang Bu. Ibu, nanti ceritakan ke Uti ya. Nismara menjawab, kok cerita toh Bu? Engko tak tanyakan ke Uti. Nah, dari percakapan ini menunjukkan bahwa Ibu Nismara Frisi Setiawan ini menyuruh ia untuk menceritakan pengalamannya melihat patung Bung Karno di kantor Bupati Blitar kepada utinya. Namun Nismara menganggap hal itu bukan menceritakan tetapi menanyakan. Jadi pemahaman kata menceritakan di situ ditangkap oleh Nismara kalau menceritakan itu adalah menanyakan, seperti itu. Dari antara yang diucapkan dan makna itu berbeda, seperti itu. Mungkin itu Pak Saudi untuk hasil dan pembahasan. Mungkin berikutnya masih pembahasan sebelum kesimpulan nanti yang akan disampaikan Pak Saudi. Pada rentang usia 3 tahun Nismara Frisi Setiawan sudah menguasai kemampuan bicara semakin kompleks, baik pada penguasaan fonologi, sintaksis maupun semantiknya. Banyaknya kosakata yang bisa digunakan Nismara Frisi Setiawan dalam berkomunikasi dengan keluarganya dengan pengucapan lafal yang baik huruf vokal maupun huruf konsonan. Nismara Frisi Setiawan juga mampu merangkai kata-kata menjadi satu kalimat dalam berkomunikasi dengan keluarga dan orang terdekatnya. Semakin sering Nismara berkomunikasi dengan bapak dan ibunya, kata-kata yang dikuasai Nismara semakin hari semakin bertambah sesuai dengan apa yang didengarkan dari lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Thiel tahun 2015 menyatakan bahwa seorang anak belajar dari ibunya untuk mengembangkan emosinya melalui sentuhan ibunya dan suara ibu yang didengarnya, serta melalui apa yang dilihatnya, diciumnya, dan apa yang dirasakannya. Mungkin itu Pak Saudi untuk hasil dan pembahasan. Untuk kesimpulan silakan disampaikan oleh Pak Saudi.
terima kasih Pak Wawan. Ini untuk kesimpulannya, bahwasanya melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada anak yang bernama Nismara yang berusia 3 tahun, maka dapat disimpulkan yang tadi yang telah dipresentasikan oleh Pak Wawan, bahwasanya secara sederhana pemerolehan bahasa Nismara singkatnya memiliki urutan yang sesuai dengan teori-teori pada buku pemerolehan bahasa anak serta sesuai dengan beberapa artikel tentang pemerolehan bahasa anak. Nismara telah mampu menghasilkan bunyi yang sesuai dengan bunyi bahasa yang dilafalkan oleh orang dewasa. Namun masih belum mampu berucap konsonan, yaitu berupa huruf R yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Wawan menjadi L dengan benar. Dari segi sintaksis, Nismara sudah mampu merangkai beberapa kata menjadi sebuah kalimat. Dari segi semantik, Nismara sesuai dengan usianya yang baru 3 tahun. Kata-kata yang diucapkannya untuk dari segi maknanya masih banyak yang menyimpang, di mana makna kata yang diucapkannya tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Akan tetapi hal itu masih normal untuk anak seusianya. Mungkin cuman ini hanya penambahan atau penguatan dari untuk Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Saudi. Bisa Ya, Pak. ditutup. Oke, marilah kita tutup presentasi pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada penulis ketiga Pak Rahmi. Ini semoga nanti di tanggal 27-28 ketika nanti dipresentasikan semoga lancar dan berjalan dengan baik, dan juga semoga lulus. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.